Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marnduru Tutorial, tempat donde bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi tenaga honorer, dan informasi pengadaan seleksi PTK 2024. Untuk kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Pada hari ini pengumuman pendaftaran P3K 2024. Sejumlah tenaga honorer yang sudah terdata di database BKN, bahkan pun yang tidak terdaftar di database BKN, mengalami kendala atau tercecer. Ini pendapat dari Kemenpan RB mengalami kekhawatiran tentang tenaga honorer yang belum final untuk bisa didata secara maksimal. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari Kemenpan RB dalam cuplikan video berikut ini, dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Menurut jpnet.com, pengumuman pembukaan seleksi atau pendaftaran PTK 2024 dijadwalkan akan dilakukan mulai pada hari ini, Senin 30 September 2024. Dihimbau kepada seluruh instansi diberikan kesempatan menyampaikan pengumuman adanya lowongan atau formasi PTK 2024 hingga pada tanggal 19 Oktober 2024. Berikut ini Bapak Ibu tahapan pendaftaran P3K 2024 yang akan dibuka mulai besok, Selasa tanggal 1 Oktober hingga 20 Oktober 2024. Di mana hal tersebut Bapak Ibu beredar surat dari Badan Kepegawaian Negara nomor 6610 B datar KS.0401/SD-K-2024 tertanggal pada tanggal 27 September 2024 tentang jadwal tahapan seleksi PTK 2024. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa pendaftaran PTK 2024 gelombang pertama ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas, di mana pelamar prioritas guru dan D4 bidan pendidik tahun 2023 dan tenaga honorer kategori 2 dan tenaga non-ASN atau tenaga non masuk database BKN. Di mana data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat sejumlah tenaga honorer yang telah masuk database BKN berjumlah 2.355.092 orang. Dari jumlah tersebut Bapak Ibu, 731.524 orang diantaranya merupakan guru honorer. Nah, dari 2,3 juta tenaga honorer database BKN, sebagian sudah berubah status menjadi ASN, PNS, dan P3K, di mana mereka saat ini masih tersisa sekitar 1,7 juta tenaga honorer di database BKN. Selanjutnya Bapak Ibu, jumlah sisa tenaga kategori 2, Ketua Umum Forum Tenaga Honorer Teknis Administrasi kategori 2, FHTA kategori 2 Indonesia, Rianto Agus Subekti alias Kang Itong pernah menyebut angkanya 200.000. Sisanya menurut beliau kurang lebih masih ada sekitar 200.000 orang. Itu pun juga masih bisa berkurang karena tenaga kategori 2 ini sudah banyak yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau yang lainnya, ujar Kang Itong kepada jpnn.com pada hari Kamis 21 Desember 2023 kemarin. Di mana pendaftaran PTK 2024 gelombang kedua mulai pada tanggal 17 November 2024. Adapun tenaga honorer non-database BKN, yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah
harus bersabar menunggu giliran. Sisi positifnya Bapak Ibu, mereka pun waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K 2024. Pasalnya Bapak Ibu, mereka baru bisa mendaftar pada gelombang kedua yang pendaftarannya dimulai pada tanggal 17 November sampai pada tanggal 31 Desember 2024. Di mana pendaftaran P3K 2024 ini gelombang kedua dibuka pada bulan November mendatang. Salah satu alasannya Bapak Ibu, dari Badan Kepegawaian Negara belum memiliki data tenaga honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Alasannya tersebut tertuang dalam surat Badan Kepegawaian Negara nomor 6610 garing B datar KS titik 0401 garing SD garing K garing 2024. Beliau menjelaskan bahwa mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi, informasi, dan komunikasi serta sembarang calon pelamar angka 1 huruf D, maka perlu diberikan kesempatan dalam alokasi waktu yang lebih panjang menurut beliau. Para tenaga honorer tentunya sudah membaca surat dari Badan Kepegawaian Negara tersebut bahwa yang dimaksud calon pelamar angka 1 huruf D yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah. Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas CSN 2024 sudah mewanti-wanti panitia tingkat instansi agar cermat melakukan seleksi administrasi kepada para pelamar P3K 2024 gelombang kedua. Hal tersebut tertuang dalam poin 5 surat Badan Kepegawaian Negara nomor 6610. Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf D sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang mendapat melakukan seleksi administrasi. Yang kedua, Bapak Ibu, jumlah tenaga honorer yang tercecer atau non-database BKN. Ketua Umum Forum Komunikasi Tenaga Honorer, Nakes dan Non-Nakes, FKHN, Sepri Latifan mengatakan, masih banyak honorer yang sudah lama mengabdi, tetapi tidak masuk database BKN. Padahal ada yang sudah belasan tahun hingga 20 tahun mengabdi. Kata Sepri di forum rapat terdengar pendapat pada RDPU Komisi 2 DPR RI dengan 8 forum tenaga honorer di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2024 kemarin. Pada kesempatan tersebut, Bapak Ibu, Sepri menjelaskan tenaga honorer yang masuk database BKN 2022 merupakan honorer yang bersumber penggajiannya dari APBN atau APBD daerah. Adapun tenaga honorer yang masuk database BKN karena gajinya bersumber dari Badan Pelayanan Umum atau BLU atau BLU daerah. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimar Girsan pernah menyebutkan perkiraan jumlah tenaga non-database BKN atau tenaga honorer yang telah tercecer. Beliau menyampaikan laporan dari aspirasi yang saya terima dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui link website halogp.id /lapor yang jumlahnya 3.389 tenaga honorer, kata Junimar Girsan. Menurut beliau mengatakan hal itu sangat pada rapat kerja Komisi 2 DPR RI bersama Kemenpan RB Anwar Anas, pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara Haryomo Dwi Putanto pada Ketua Komisi 2 Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 kemarin. Junimar memperkirakan total jumlah tenaga honorer sebanyak 5,3 juta, yakni 2,3 juta
di database BKN ditambah 3 juta tercecer. Jadi kalau 2,3 juta ditambah 3 juta menjadi totalnya 5 juta, 3. Kepada Pak Menteri disampaikan oleh Joni Margirsan pada saat itu. Lantaran jumlah tenaga honorer di database BKN saat ini tinggal 1,7 juta. Jika ditambah tenaga honorer tercecer versi Joni Margirsan 3 juta, maka ketemu angka 4,7 juta tenaga honorer. Namun Bapak Ibu, tidak lantas disimpulkan bahwa jumlah tenaga honorer tersebut non-database BKN sebanyak 3 juta sebagaimana disampaikan oleh Joni Margirsan. Badan Kepegawaian Negara selaku Panselnas dan seluruh instansi yang akan membuka pendaftaran P3K 2024 punya PR besar melakukan penataan tenaga non-ASN database. Jika penataan diwarnai permainan merupakan penyusupan tenaga honorer bodong, maka pendaftaran P3K 2024 gelombang kedua berpotensi kisruh atau tidak baik. Lanjut Bapak Ibu, yang pasti persaingan pada seleksi P3K 2024 gelombang kedua bakal ketat lantaran jumlah lulusan PPG pendidikan profesi guru yang mendaftar juga bakal membludak. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Inilah informasi pengumuman pendaftaran P3K 2024 yang akan diumumkan pada hari ini dan besok dimulai pendaftaran seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.